Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengiriman argumen bertipe objek ke dalam satu metode ya, pada saat pemanggilan metode maksud saya. Oke, langsung saja ke contoh program yang sudah saya buat di sini. Nah, pada program ini terdapat kelas contoh objek ya, kelas contoh objek, kemudian di dalamnya ada variabel A dan B yang dideklarasikan dengan tipe data integer. Kemudian di dalam kelas ini terdapat konstruktor, ya, di mana konstruktornya itu memiliki dua parameter, yaitu X dan Y, yang masing-masing bertipe integer. Kemudian di dalamnya ada penugasan variabel X agar masuk nilai X agar masuk ke variabel A, begitupun Y masuk ke variabel B nilainya ya. Selain konstruktor, juga terdapat metode sama dengan di mana nilai baliknya bertipe bulan ya, dengan parameternya berupa objek ya. Objek yang objek O di sini kita beri nama O yang dibentuk dari kelas contoh objek pas itu sendiri. Nah, di dalam objek ini, maksudnya di dalam metode sama dengan ini, kita akan lakukan perbandingan antara nilai suatu objek ya. Ini katanya dengan metode main sebentar, ya. Membandingkan suatu nilai, jika kedua nilainya sama, maka nilai yang dikembalikan adalah true, sedangkan jika berbeda, maka nilai yang dikembalikan adalah false. Oke, sekarang kita ke kelas main. Nah, di kelas main, di sini kita melihat, di metode main, kita melihat pendeklarasian objek ya, pembentukan objek 1, objek 2, dan objek 3, di mana objek 1 itu dibentuk dari kelas contoh objek pas dengan mengirimkan argumen ya, argumen yaitu 50 dan 10. Di sini kita juga menggunakan keyword new kelasnya, artinya kita meminta pengalokasian memori ya, memori untuk menampung objek-objek atau isi dari objek 1 nantinya. Intinya kita meminta lokasi untuk objek 1 ini ya. Oke, ketika objek 1 ini dieksekusi, perintah ini dieksekusi, maka 50 akan dikirim sebagai argumen ke konstruktor dari kelas pembentuk objek 1 ini, yaitu konstruktor contoh objek pas dengan parameter X dan Y. Sehingga 50 akan masuk ke X dan 10 akan masuk ke Y. Di dalamnya 50 itu akan dipindahkan ke variabel A, bukan dipindahkan, di-copy ke dalam variabel A, dan Y, nilai 10 yang ada di variabel Y akan masuk ke variabel B. Sehingga ketika kita mengakses objek 1.a dan objek 1.b, maka nilainya adalah 50 dan 10. Kemudian begitupun di objek 2, maka nilai A untuk objek 2 adalah 50 dan nilai B untuk objek 2 adalah objek 2 adalah 10. Sedangkan di objek 3, nilai A untuk objek 3 adalah min 1 dan nilai B untuk objek 3 adalah min 1. Kemudian di sini kita lihat di baris ke-26. Di sini kita lihat objek 1 kita gunakan untuk memanggil metode sama dengan mengirimkan argumen bertipe objek, di mana objek yang dikirim adalah objek 2. Ya. Yang dikirim adalah objek 2. Oke, mungkin di sini akan sedikit membingungkan, tapi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nah, kembali saya ulangi bahwa ketika objek 1, objek 2, dan objek 3 ini dibentuk, nah, di sini kita menggunakan keyword new. Sehingga objek 1 ini sudah memiliki lokasi memori ya, sudah memiliki lokasi memori yang nantinya akan menampung isi dari objek 1 itu sendiri. Nah, ketika objek 1 ini dipanggil untuk digunakan untuk memanggil metode sama dengan mengirimkan argumen bertipe objek, dalam hal ini adalah objek 2,
maka yang terjadi adalah OBJ2 ini akan diterima oleh objek O yang dibentuk dari contoh objek pas juga. Jadi sebenarnya ketika metode ini dibentuk, ya, pembentukan objek ini, kelas O sebelum menerima nilai dari OBJ2, objek O ini sebenarnya isinya adalah nol, ya, belum ada apa-apa. Dia tidak menunjuk ke alamat memori manapun. Tetapi ketika dia menerima nilai dari OBJ2, maka objek O ini akan menunjuk lokasi dari objek 2. Sehingga apapun yang ada di objek 2 itu juga berarti ada di objek O. Oke? Ya. Ya, berarti O di sini adalah OBJ2 ya. O di sini adalah OBJ2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metodenya. Nah, di sini ada dua variabel A. Ada yang pakai O titik dan ada yang A saja ya, tidak pakai O titik. Nah, di sini O.A ini adalah variabel A yang dimiliki oleh objek O. Yang mana sebenarnya A ini adalah variabel yang lokasi memorinya juga ditunjuk oleh objek 2. Sehingga nilai di sini adalah 50. Sedangkan A yang di sini itu adalah A yang dimiliki oleh OBJ1 sebagai objek yang memanggil metode sama dengan. Karena dia yang memanggil metode sama dengan, maka nilai A yang di sini adalah nilai yang dimiliki oleh objek 1. Nah, nilai A objek 1 itu sendiri juga 50 kan? Ini 50, sehingga otomatis ekspresi ini akan bernilai benar. Kemudian nilai B-nya sama-sama 10 juga. Ini B yang dimiliki oleh objek 2 dan ini adalah B yang dimiliki oleh objek 1. Sama-sama 10 berarti ekspresi ini akan bernilai benar juga. Karena di sini dihubungkan dengan dan, maka ketika kedua-duanya benar, maka nilainya adalah benar. Sehingga nilai yang dikembalikan adalah benar. Oke? Coba kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat itu bernilai benar. Karena nilai objek 1 dan objek 2 adalah sama-sama 50 dan 10. Nah, sedangkan ketika kita membandingkan antara objek 1, kita gunakan objek 1 untuk memanggil metode sama dengan mengirimkan parameter argumen objek 3, maka yang dikembalikan adalah nilai false. Kenapa false? Karena seperti ini, itu tadi. Karena kita menggunakan objek 1 sebagai objek yang memanggil metode sama dengan, maka variabel A yang ini dan variabel B yang ini adalah milik dari OBJ1 ya. Kemudian OBJ3 yang dikirim sebagai argumen akan diterima oleh O yang dimana di sini sebenarnya saya ulangi kembali bahwa O sebelumnya adalah null, tapi karena menerima nilai dari OBJ3 maka dia menunjuk ke alamat atau lokasi dari OBJ3. Sehingga ketika kita mengakses variabel A di O ini, di objek O ini yang di sini, itu sebenarnya menunjuk variabel A yang ada di OBJ3. Jadi OBJ3 dan objek O ini menunjuk alamat yang sama. Tapi objek O dan A yang ini tidak menunjuk alamat yang sama. Kenapa? Karena ini adalah milik OBJ2 sebenarnya, sedangkan yang ini adalah milik OBJ1. Nah, nilai A untuk OBJ3 ya, 3 maksudnya. Nilai A untuk OBJ3 itu adalah -1, sedangkan nilai A untuk OBJ1 adalah 50. Kemudian nilai B untuk OBJ3 dalam hal ini O.B adalah -1, sedangkan nilai B yang ini yang dimiliki oleh OBJ1 sebagai pemanggil dari metode sama dengan adalah 10 ya. Sehingga kedua ekspresi ini akan bernilai false. Karena kedua-duanya false,
maka nilai yang dikembalikan adalah false. Nah, sehingga tampillah nilai false di sini. Oke? Jadi teman-teman harap diingat, ini pasti akan cukup membingungkan ya. Jadi ingat bahwa obj1 di sini sebagai pemanggil ya, pemanggil metode sama dengan, sehingga ketika variabel ini diakses begitu saja tanpa embel-embel objek di depannya, objek dot apa begitu. Nilai yang ditampilkan adalah nilai yang dimiliki oleh objek 1. Sedangkan objek 2 yang dikirim sebagai argumen akan diterima oleh objek O, di mana objek O ini sebenarnya tidak mengcopy, bukanlah objek yang lain, dia hanya nama yang lain, tetapi menunjuk alamat atau lokasi yang sama dengan apa yang ditunjuk oleh obj2 dan obj3 ini. Oke ya. Jadi saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.